Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 11 ATR, kita berjumpa kembali dalam materi pelajaran yang sedikit berbeda dengan pelajaran sebelumnya, yaitu agribisnis pakan ternak ruminansia. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar peralatan pembuatan pakan ternak dengan tujuan kita nantinya bisa mengenali peralatan-peralatan pakan ternak beserta cara mengoperasionalkannya. Materi yang pertama kita awali dengan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk proses pembuatan pakan ternak, dalam arti pakan konsentrat untuk ternak ruminansia dan pakan ransum atau ransum lebih umumnya untuk ternak unggas. Untuk keperluan peralatan pembuatan pakan ternak tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi standar mutu minimal standar nasional Indonesia. Yang kedua, spesifikasi peralatan sesuai kebutuhan, dalam artian kebutuhan kita akan peralatan sesuai dengan kebutuhan, modal, dan kemampuan kita dalam hal dana, dalam hal pengelolaan maupun proses pembuatan dari pakan ternak ruminansia tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan jenis mesin, layout yang dipengaruhi oleh target produksi, dan luas tempat pengelolaan pakan ternak ruminansia. Berikut jumlah jenis peralatan berdasarkan luas usaha. Ini bisa kategorikan peralatan-peralatan berdasarkan luas usaha yang kita perlukan. Misalnya untuk peralatan-peralatan yang usahanya kita kelola sendiri, itu hanya memerlukan peralatan seperti hammer mill, mixer, pengering atau oven, dan timbangan. Sementara kalau luas usaha itu masih lebih besar sedikit, ini yang masuk dikategorikan sebagai usaha mikro atau usaha skala kecil. Nah, peralatan-peralatan yang kita perlukan itu antara lain kita harus mempersiapkan silo, pengering. Pengering ini lebih umum dikenal dengan oven ya, kalau istilah sehari-hari. Kemudian hammer mill, mixer, disc mill, saringan, pemipil jagung, ayakan, stem boiler, pencetak pelet, pemecah pelet, pendingin, ya, mesin jahit, dan timbangan. Sedangkan untuk usaha pakan ternak, kalau sudah masuk pada usaha yang berskala besar, itu memerlukan peralatan-peralatan yang antara lain kita harus memiliki. Yang pertama sekali adalah tempat bahan baku atau yang dikenal dengan silo ya. Kemudian pengering, mesin pemecah atau hammer mill, mesin penepung atau disc mill, alat perbengkelan ya. Alat perbengkelan ini diperlukan untuk kalau sewaktu-waktu peralatan-peralatan mengalami kerusakan.
kemudian mesin pencampur atau mixer, saringan, pemipil jagung, ayakan ya atau yang dikenal dengan shifter, mesin pembangkit uap atau yang dikenal dengan stem boiler, mesin pencetak pelet atau pelletizer, kemudian pemecah pelet atau crumble, pendingin, tempat pengemasan ya. Ini diperuntukkan untuk hasil akhir yang kita jual dalam bentuk kemasan yang diperlukan, yaitu bahan pengemas dan mesin pengemas yang sebelumnya juga sudah ditimbang terlebih dahulu. Berikut selanjutnya mari kita melihat manfaat dan prosedur penggunaan peralatan pembuatan pakan ternak ruminansia. Peralatan yang pertama adalah silo. Anak-anak bisa melihat silo yang ada pada gambar di samping. Ya, merupakan bangunan yang terbuat dari aluminium, tinggi besar berbentuk lingkaran. Nah, ini salah satu contoh silo yang terbuat dari bahan aluminium. Nah, silo ini adalah tempat menyimpan bahan pakan baik dalam bentuk basah maupun dalam bentuk kering. Kalau pakan dan bahan pakan yang akan disimpan sifatnya basah, maka struktur bangunan silo biasanya terbuat dari beton. Sedangkan kalau untuk tempat penyimpanan pakan atau bahan pakan yang sifatnya kering, biasanya struktur bangunan terbuat dari bahan logam. Nah, seperti yang terlihat pada contoh gambar di samping. Ya. Berikutnya adalah peralatan hammer mill. Hammer mill, anak-anak bisa lihat gambarnya di bawah. Hammer mill ini adalah merupakan alat untuk memperkecil ukuran bahan pakan dengan prinsip kerja dengan cara pemukulan atau hantaman atau benturan. Ya, kira-kira prinsip kerja ini mirip dengan prinsip kerja dengan menggunakan palu, yaitu dengan cara memukul atau menghantam sehingga ukuran pakan yang akan kita perkecil dipukul atau dihantam ya, sehingga akhirnya pakan berbentuk ukuran yang lebih kecil atau berbentuk tepung. Kapasitas hammer mill tergantung dari yang pertama karakteristik produk seperti ya, kekerasan dan kadar serat bahan. Kekerasan ini kalau tingkat kekerasan bahannya tinggi atau cukup keras, tentu dalam proses penghancuran ini memerlukan waktu yang relatif lama. Nah, demikian pula untuk yang berikutnya, yaitu persentase partikel halus, kemudian ukuran partikel yang dikehendaki. Kalau partikel dari bahan yang dipakai lebih banyak yang halus, maka waktu yang dipakai untuk memperkecil ukuran bahan dengan menggunakan hammer mill ini menjadi lebih sedikit. Nah, kemudian kalau partikel yang dikehendaki relatif lebih kecil, tentu juga akan memakan waktu yang lebih lama kalau dibandingkan dengan ukuran partikel yang relatif lebih besar. Kemudian faktor yang kedua yang
Berkaitan dengan kapasitas hammer mill, satu persatu kita lihat manfaat dan prosedur penggunaan dari peralatan pembuat pakan ternak. Yang pertama, silo. Silo ini banyak jenisnya. Ada silo yang diperuntukkan untuk bahan pakan ternak dalam bentuk basah, seperti untuk tempat menyimpan silase, untuk menyimpan bahan pakan dalam bentuk segar. Sedangkan untuk silo yang kita pelajari pada saat ini adalah silo yang diperuntukkan untuk pembuatan pakan ternak dalam bentuk kering, yang untuk ternak besar atau yang kita kenal dengan ternak ruminansia adalah silo yang diperuntukkan untuk pakan kering seperti jagung, pipilan yang sudah kering, yang sudah disimpan lama, kedelai, dan lain-lain. Nah, silo ini adalah tempat menyimpan bahan pakan dalam bentuk basah maupun dalam bentuk kering. Kalau pakan dalam bentuk basah, maka struktur bangunan silo biasanya terbuat dari beton. Sedangkan kalau untuk tempat penyimpanan pakan atau bahan pakan yang sifatnya kering, biasanya struktur bangunan terbuat dari bahan logam seperti aluminium maupun logam-logam ringan lainnya. Mungkin sekarang lebih umum yang terdapat di daerah lain seperti di daerah Dompu, daerah Bima, Kabupaten Bima maksudnya, yang merupakan tempat penyimpanan jagung dalam bentuk bangunan-bangunan aluminium yang besar, yang bentuknya setengah lingkaran, yang tinggi menjulang. Nah, itu kira-kira anak-anak, nanti kalau kita praktek ya kita akan lebih detail memperhatikan bangunan mana yang disebut silo dalam peralatan pakan ternak ruminansia di sini. Kemudian peralatan kedua. Peralatan kedua ini yaitu yang dikenal dengan hammer mill. Hammer mill ini, hammer berasal dari kata yang kira-kira identik dengan istilah palu. Ya, sehingga proses kerja dari peralatan ini nanti kira-kira mirip dengan fungsi palu atau yang dipukul. Nah, sehingga pada akhirnya alat ini adalah alat untuk memperkecil ukuran bahan pakan, dengan prinsip kerja dengan cara pemukulan atau hantaman atau benturan. Ya. Kapasitas hammer mill tergantung dari karakter produk seperti ya kekerasan dan kadar serat bahan, kadar air, prosentase partikel halus, serta ukuran partikel yang dikehendaki. Ini maksudnya kalau karakteristik produk seperti ini ya, kalau keras berarti akan memperlambat sistem kerja dari hammer mill. Demikian pula kadar airnya ya, prosentase partikel halus ya, kalau lebih banyak yang sudah halus berarti akan mempercepat proses kerja daripada hammer mill. Nah, demikian pula ukuran partikel yang dikehendaki. Kalau ukuran partikelnya lebih kecil, lebih halus, tentu akan memperlambat proses kerja dari hammer mill, sehingga pada akhirnya membuat kapasitas produksi dari hammer mill ini menjadi lebih sedikit. Ya. Berikut karakter produk. Karakter produk di sini seperti kekerasan dan kadar serat bahan, kadar air, prosentase partikel halus, dan
ukuran partikel yang dikehendaki. Nah, inilah alat yang dikenal dengan hammer mill itu anak-anak. Ya, mirip dengan alat penggiling kopi yang ada di pasar atau penggiling tepung. Selanjutnya kita masuk pada peralatan yang ketiga yang kita kenal dengan disc mill. Disc mill ini anak-anak, ya kalian bisa melihat pada gambarnya, yaitu seperti penggiling kopi yang ada di pasar. Ya. Nah, hampir sama juga fungsinya dengan hammer mill yang Umi ceritakan dari tadi. Nah, bagian-bagian dari dari disc mill ini adalah ada bagian tempat memasukkan bahan, yaitu bagian yang terbuka seperti ada mulut bagian di atas. Kemudian ada tempat saringan agak ke bawah. Kemudian ada bagian di bagian tengah ini. Nah, itu adalah bagian yang merupakan tempat alat penggilingnya. Ya, tempat alat penggilingnya. Kemudian di bawah ya ada mesinnya. Kira-kira seperti itu ya. Karena alatnya berupa gambar, sulit sekali Umi menceritakan bagian-bagiannya secara detail. Nah, alat ini adalah alat untuk memperkecil ukuran bahan pakan dengan prinsip kerja menggiling. Hampir sama fungsinya dengan peralatan yang tadi Umi jelaskan atau yang bernama hammer mill, tetapi prinsip kerjanya yang berbeda. Kalau hammer mill tadi prinsip kerjanya dengan cara menghancurkan atau memukul bahan sehingga menjadi hancur atau berukuran partikel lebih kecil. Sedangkan pada disc mill ini prinsip kerjanya dengan cara menggiling sehingga bahan pakan yang partikelnya tadi relatif besar menjadi berukuran partikel lebih kecil atau lebih halus. Ya, kemudian kita lihat kapasitas disc mill. Nah, kapasitas dari peralatan penghancur bahan pakan yang bernama disc mill ini sama juga dengan hammer mill tadi, yaitu tergantung dari karakteristik produk dan yang kedua adalah karakteristik alat. Karakteristik produk ini seperti kekerasan dan kadar serat bahan, kemudian kadar air, prosentase partikel halus, ukuran partikel yang dikehendaki. Nah, sama juga seperti hammer mill tadi, karakteristik produk ini kalau partikel bahan yang kita giling ini atau yang kita hancurkan dengan disc mill ini keras, tentu akan memakan waktu yang relatif lebih lama untuk menghancurkannya atau menghaluskannya. Demikian pula untuk partikel halus ya, yang terdapat pada bahan pakan, kalau partikel halusnya lebih banyak tentu diperlukan waktu yang relatif sedikit untuk menggiling bahan pakan ya, serta ukuran partikel yang dikehendaki. Kalau ukuran partikel bahan yang dikehendaki relatif lebih halus atau relatif lebih kecil, tentu memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk menggilingnya. Nah, berikut karakteristik plat atau karakteristik alat. Nah, ini seperti kondisi dan ukuran plat penghancur ya. Kondisi dan ukuran plat penghancur ini kalau peralatannya kuat dan plat penghancurnya cukup kuat dan keras, tentu akan memiliki daya untuk menghaluskan atau untuk menghaluskan partikel itu relatif lebih bagus dan lebih singkat dibandingkan dengan peralatan atau kondisi plat yang kurang kuat dan kurang bagus. Demikian pula untuk kondisi palu
Sedangkan untuk luas area terbuka pada screen atau saringan ini menyangkut luasnya, dimana kalau luas areanya relatif lebih luas, maka proses penghancuran atau proses kerja dari alat ini menjadi lebih singkat. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan peralatan yang berikut, yaitu peralatan pencampur atau mixer. Ya. Mixer adalah alat untuk mengkombinasikan komponen-komponen yang berbeda menjadi kurang lebih massa yang homogen yang tidak dapat dengan mudah dipisahkan. Nah, ini maksudnya adalah bahan pakan yang sudah dihancurkan dengan hammer mill atau yang sudah digiling dengan menggunakan disk mill di atas, itu akan lebih bagus hasilnya untuk hasil akhir produk yang berupa konsentrat atau ransum kalau terlebih dahulu dilakukan pencampuran. Nah, di sini pencampuran itu dengan menggunakan mixer atau peralatan pencampur. Nah, pencampuran ini bertujuan untuk menghomogenkan bahan pakan antara partikel yang satu dengan partikel lain menjadi partikel pakan yang siap dipakai untuk dikonsumsi oleh ternak. Nah, mixer ini mohon maaf Umi belum mampu menghadirkan gambarnya, tetapi insya Allah pada pertemuan berikut atau pada pertemuan tatap muka ke depannya nanti Umi akan memberikan bukan lagi contoh gambar tetapi contoh peralatannya langsung, karena kita atau sekolah kita sudah memiliki kedua jenis peralatan yang bernama mixer ini, yaitu mixer horizontal dan mixer yang vertikal. Ya, baik, Umi lanjutkan kembali. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini Umi cukupkan sampai di sini dulu. Tetapi ada tugas. Tugasnya yaitu anak-anak tolong menjelaskan atau menyebutkan peralatan-peralatan lain, baik yang berupa peralatan yang berbentuk elektrik seperti ini maupun peralatan-peralatan yang tradisional yang bisa digunakan untuk pembuatan pakan ternak. Tugas ini boleh dikirim dalam bentuk chattingan langsung ke WA Umi secara japri. Demikian untuk pertemuan kali ini Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.